Oke, jadi beberapa waktu yang lalu, gue baru saja menemukan sebuah proyek kartun web series yang berjudul Port by the Sea. Nah, setelah menonton animasi tersebut, gue awalnya mengira kalau ini adalah animasi dengan cerita yang sangat simpel dan tidak memiliki lore dunia yang begitu luas. Tetapi di saat gue melakukan research terhadap kartun ini, gue malah baru menyadari bahwa terdapat beberapa detail penting yang menunjukkan bahwa kartun ini sebenarnya memiliki dunia yang cukup besar. Nah, Port by the Sea sendiri merupakan sebuah proyek animasi yang dibuat oleh seorang aktor dan juga sekaligus animator yang bernama Gordon Whitman di channel YouTube-nya dengan nama yang sama. Sebelum membuat animasi ini, beliau telah mengerjakan beberapa proyek animasi lainnya seperti Nomad of Nowhere dan juga Sir Knight of Nothing. Tidak hanya itu saja, beliau juga telah bekerja dalam beberapa studio animasi kecil di YouTube seperti Pencil Animation dan juga The Rooster Tooth Production dengan animasi utama mereka yaitu Cam Cam. Nah, untuk animasi buatannya kali ini bakal menceritakan dua sosok karakter utama yang bernama Port dan juga Umi bersama dengan kepiting peliharaannya Port yang bernama Jolly Roger, di mana pada awal kisah kita diperlihatkan dengan mereka bertiga yang sedang dikejar oleh seekor monster laut raksasa. Dalam proses ini, mereka bertiga pun akhirnya terdampar di sebuah pulau dengan kondisi kapal mereka yang mengalami kerusakan. Mereka bertiga pun pergi menuju dalam pulau tersebut untuk bisa mencari seseorang yang dapat membantu mereka dalam memperbaiki kapal. Untungnya terdapat seorang pria besar yang tinggal di mercusuar yang mau membantu mereka, namun sebelum bisa melakukan hal tersebut, Port dan Umi harus bisa menghilangkan kesedihan dari pria tersebut dengan mencari seseorang yang bernama Bonnie yang awalnya dikira oleh mereka berdua sebagai istri dari sang pria yang telah menghilang. Port dan Umi melakukan sebuah perjalanan untuk bisa mencari sosok Bonnie ini dengan menelusuri setiap tempat yang ada di pulau. Pada akhirnya, mereka pun bertemu kembali dengan sosok monster laut yang ada di awal cerita. Setelah melewati berbagai pencarian di hari itu, Port akhirnya menyadari bahwa monster tersebut sebenarnya merupakan Bonnie yang telah berubah dikarenakan ia tertancap oleh sebuah serpihan kaca. Setelah serpihan tersebut berhasil cabut, sang monster pun akhirnya kembali menjadi normal yang ternyata adalah seekor ikan mas. Yap, jadi ternyata Bonnie yang selama ini mereka cari adalah seekor ikan mas, sementara istri dari sang pria sebenarnya masih ada dan sedang menetap di lantai atas. Setelah itu, sang pria pun memperbaiki perahu mereka dan keduanya pun melanjutkan perjalanan menuju samudera lepas. Nah, jadi begitulah seluruh cerita dari animasi Port by the Sea. Sebuah cerita yang sangat-sangat simpel apabila kalian tidak memperhatikan animasi ini secara detail. Yap, apa yang baru saja gue jabarkan barusan adalah apa yang gue pahami setelah menonton animasi tersebut secara sekilas. Gue awalnya nggak begitu memperhatikan bagian awal dari animasi tersebut, yang padahal bagian inilah yang membuat animasi ini menjadi tidak sesimpel apa yang awalnya gue kira. Nah, jadi pada awal video, terdapat sebuah prolog yang menceritakan background mengenai dunia dari animasi ini. Semua ini bermula di masa lalu, di mana dulunya terdapat 4 sosok Titan yang eksis di dunia tersebut. Tetapi salah satu Titan yang bernama Tiamat memutuskan untuk menguasai dunia tersebut dengan menenggelamkan semua isi yang ada di dalamnya. Nah, ketiga Titan yang tersisa berusaha dengan sangat keras untuk menghentikan tindakan dari Tiamat yang berakhir dengan ketiganya yang mengorbankan diri untuk bisa membuat sebuah penjara yang bernama Moon atau bulan untuk bisa mengurung Tiamat. Pada akhirnya Tiamat berhasil segel untuk beberapa waktu, namun itu semua berubah ketika bulan yang mengurungnya akhirnya pecah. Pecahan dari bulan ini mulai tersebar ke berbagai penjuru dunia yang membuat siapapun makhluk yang terkena pecahan tersebut akan berubah menjadi monster laut raksasa sama seperti yang terjadi kepada Bonnie. Nah, setelah Bonnie kembali normal, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan untuk mencari serpihan bulan lainnya. Jadi ya begitulah cerita yang sebenarnya dari kartun Port by the Sea. Jujur aja, setelah mengetahui cerita yang sebenarnya dari kartun ini, gue pun menjadi semakin tertarik sama nih kartun. Gue yang awalnya hanya tertarik sama kartun ini dikarenakan visualnya yang sangat mirip dengan game Cult of the Lamb, kini menjadi semakin penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Ya, semoga saja Gordon Whitman dan juga para krunya bisa mendapatkan pemasukan tambahan agar bisa terus melanjutkan proyek animasi ini. Jadi ya, gimana menurut kalian mengenai kartun ini? Apakah kalian menemukan kartun ini menarik atau biasa saja? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!